Kembali ke Aula Judo Akademi Hosen, di mana Hosen hanya menyisakan Terakado Buta seorang diri. Kageyama meminta Buta melihat situasi Hosen yang sudah diambil alih Kurosaki. Buta hanya diam menyaksikan pemimpin Kurosaki berkata sesuka hatinya. Kemudian Kageyama ingin menunjukkan sedikit kekuatannya dan meminta Jagaimo untuk melepas ikatan di tangan Buta. Kageyama juga mengancam Buta, jika ia mengamuk atau bertindak sembarangan, maka pasukan Kurosaki sudah dipersiapkan untuk menghabisi para petinggi Hosen. Kageyama juga melanjutkan, ketika Buta mencari Maru, Kurosaki telah menangkapnya dan menghajarnya hingga hampir mati. Lalu saat Buta kembali ke Hosen, para petinggi Hosen lainnya juga sudah dihabisi. Oleh karena itu, Kageyama ingin menyelesaikannya dengan Buta. Lalu Buta meminta Kageyama untuk menutup mulutnya. Apa yang dilakukan Kageyama sudah keterlaluan. Buta tahu maksud Kageyama. Sebagai pemimpin dari sekolah masing-masing, mereka akan menyelesaikannya dengan duel 1 lawan 1. Kemudian Kageyama melepas cincin yang ia pakai dan menitipkannya pada Rei. Semua yang ada di dalam ruangan akan menjadi saksi kekalahan Terakado Buta. Sementara itu, Daiko dan Gamera terbangun. Daiko mempercayakannya pada Buta, namun tidak dengan Gamera. Ia berpikir mereka telah kalah. Mendengar ucapan Gamera, Daiko menanyakan itu padanya. Dulu, Gamera adalah junior Kageyama saat di SMP. Ia tahu betul kekuatan Kageyama Subaru. Daiko kesal karena Gamera tak memberitahu sedari awal. Beberapa saat kemudian, Maru pun tersadar. Ia meminta Daiko agar tak berisik di saat Jin mengawasi mereka. Jin bergumam tentang Daiko, yang menurutnya dengan kekuatannya ia memang layak menjadi adiknya Daijin. Seperti yang dikatakan Kageyama sebelumnya. Jika ada yang mengganggu duel mereka, maka semua anak-anak Hosen akan dieksekusi. Kageyama yang kini di atas angin terus memancing amarah Buta. Buta yang sudah dendam dari awal maju menyerang Kageyama. Ia melayangkan tinjunya pada bos Kurosaki itu. Namun, refleks Kageyama yang cepat bisa menghindari pukulan yang dilayangkan Buta. Dan bahkan Kageyama memberikan pukulan balasan pada Buta. Sebuah pukulan keras tak terduga membuat pemimpin Hosen jatuh tersungkur. Bagi orang-orang yang belum tahu kekuatan Kageyama Subaru, mereka akan terkejut. Tapi tidak bagi yang sudah dikalahkan olehnya, barulah akan mengerti. Meski Kageyama terlihat kurus, tapi kekuatan pukulannya benar-benar luar biasa. Hanya mendapat satu pukulan, darah mengalir dari pelipis Buta. Buta belum selesai, ia mencoba kembali berdiri. Namun dengan kecepatan Kageyama, ia sudah berdiri di belakangnya. Meski Daiko memperingatkannya, semua terasa percuma. Dengan cepat Kageyama memiting leher Buta. Tak bisa diprediksi Kageyama mampu membuat Buta hampir kehilangan kesadaran. Bagi Jin, Kageyama adalah orang spesial yang tak bisa diremehkan kekuatannya. Jin sudah menduga pria brengsek itu akan memenangkan duel. Ketika Buta mulai kehilangan kesadarannya, Kageyama meminta semua mata melihat dirinya akan mengakhiri pertarungan. Kageyama mengambil ancang-ancang dan berlari ke arah Buta. Lalu memberikan tendangan keras ke wajah Buta. Tak bisa dihalau, Buta menerima serangan telak itu. Buta tak mengira pria seperti Kageyama bisa mendaratkan serangan sekuat itu. Pemimpin Kurosaki sangat mengerikan. Kageyama mengingatkan Buta, orang yang ingin mencapai puncak
tak bisa dengan hanya bermodalkan ucapan, namun juga harus bisa mengubah kata-kata menjadi tindakan untuk menang. Karena kemenangan ada agar semua orang yang berada di bawah mengetahui siapa yang terkuat dan layak untuk didengar, juga siapa yang harus mereka patuhi. Menurut Kageyama, itu adalah syarat untuk menjadi seseorang yang berada di atas segalanya. Setelah mengatakan itu, Kageyama meminta anak-anak Hosen mendengarkannya. Mulai sekarang, Kageyama Subaru akan menjadi bos Hosen. Ia ingin setiap orang tak melawan keinginannya. Mereka harus melakukan apa yang ia perintahkan. Kageyama mengancam, jika ada yang berani melawan, ia tak akan segan untuk menghukum. Ia menyatakan ia adalah pusatnya, orang yang terkuat, dan mereka harus bekerja sesuai dengan keinginannya. Seorang dari Hosen tak mau mengakui Kageyama, namun ia langsung mendapatkan hukumannya. Industri Kurosaki yang dipimpin Kageyama Subaru pada hari itu menghancurkan Hosen. Lalu sesuai perintah Kageyama, seluruh murid Hosen satu persatu harus meninggalkan Buta dan keluar dari ruang judo. Mereka dipaksa menuruti Kageyama jika tak mau dihabisi. Dan kemudian waktu pun berlalu. Akademi Hosen yang sekarang sangatlah sepi. Tapi di tengah-tengah itu, saat keadaan sudah menjadi buruk, di ruang judo Akademi Hosen masih ada 3 orang yang sangat bersemangat. Dari sekian banyak orang, mereka memilih bertahan. Maru berkata, ini adalah kali pertama dirinya kalah telak. Tapi menurut Daigo, ada pelajaran yang ia ambil. Ia tahu mereka tak akan meninggalkan satu sama lain. Terakado Buta yang sudah dikalahkan memiliki ambisi besar. Ia berterima kasih pada Daigo dan Maru yang masih mau bertahan dengannya. Di sini Buta mengatakan sesuatu yang membuat mereka memiliki alasan untuk jauh berkembang. Buta tak merasa ia sudah dikalahkan. Daigo juga terkejut dengan apa yang dikatakan kamera tentang Kageyama. Pun dengan Maru yang masih merasa bersalah karena ia merasa ia yang menyebabkan perang itu. Namun, Buta dengan tekadnya yang kuat tak mempermasalahkannya karena itu adalah pertarungan mereka semua. Lalu Buta bertanya pada Daigo, apakah ia masih menyimpan pemotong rambut Kajiya. Buta menandai kebangkitannya setelah kekalahan Hosen. Ia memangkas habis rambutnya menjadi botak. Buta berjanji akan menunjukkan pertarungan antar pria sejati, pertarungan yang adil, yang fair. Buta mengawali ambisinya memangkas habis rambutnya, dan sejak saat itu tradisi botak di Akademi Hosen terus dipertahankan. Terlebih lagi, apa yang Buta lakukan adalah langkah awal pembentukan pasukan botak pembunuh Hosen yang akan sangat terkenal nantinya. Sementara itu, di industri Kurosaki, Kageyama merasa puas atas kemenangannya. Ia merasa menjadi seorang pemenang terasa sangat melelahkan. Chapter 32 berjudul Awal Mula. Buta, Maru, dan Daigo penasaran dengan loker yang terlihat aneh menurut mereka. Mereka yang penasaran membuka loker itu. Ternyata di dalam loker ada Yahagi dan Itokon. Mereka bersembunyi saat Kurosaki menginvasi Hosen. Maru senang bertemu Itokon, pun dengan Itokon yang mengkhawatirkan kondisi Maru. Serupa dengan Itokon, Yahagi juga mendekap kaki Daigo. Buta senang melihat mereka memiliki chemistry yang baik. Yahagi dan Itokon bersembunyi karena Buta yang menyuruh mereka. Buta tahu Kurosaki akan mendatangi aula judo dan tak membiarkan Itokon maupun Yahagi tertangkap. Sementara itu,
Daiko mengomentari Maru yang merokok. Dengan muka kesal, ketika Daiko melihat orang merokok, ia teringat dengan kakaknya, Daijin. Kini keduanya mulai berdebat. Namun, Buta muncul menengahi mereka. Ia mengatakan, sekarang bukan waktu yang tepat untuk berkelahi. Buta tak bisa membiarkan anak-anak Kurosaki begitu saja. Jelas, ia akan menuntut balas pada mereka. Lalu Maru menanyakan, kapan mereka akan bergerak? Mungkinkah besok, lusa, atau sekarang menurut Daiko? Tapi Buta punya pendapat lain. Mereka akan bergerak 1 bulan lagi. Meski Maru dan Daiko merasa cedera mereka akan pulih hanya dalam 3 hari. Tapi bagi Buta, pertempuran itu harus mereka menangkan hanya dengan 5 orang yang ada di situ. Dan juga, ia tak bisa memaafkan Kageyama. Kageyama akan menghajar orang yang membelot, juga orang-orang yang mengikuti Buta. Dia menghajar semua orang yang bahkan tak ada hubungannya sampai dipaksa meninggalkan Hosen. Meski dipukuli, Daiko dan Maru masih menganggap Terakado sebagai teman. Buta menjadi emosi. Ia yang sejak kecil selalu menjadi pengecut dan hanya mengandalkan tinjunya. Jelek, ditakuti dan dibenci semua orang di kota. Jadi teman lebih penting daripada apapun. Buta menganggap teman-temannya adalah harta dan segalanya. Sementara yang dilakukan Kageyama semata-mata hanya mengandalkan kekerasan untuk merampas segalanya. Buta ingin mendapatkan kembali teman-temannya. Daiko menenangkan Buta. Ia mengerti perasaan Buta. Dengan perlahan, ia bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dalam 1 bulan, Buta mengajak mereka berlatih agar ia bisa mengalahkan Kageyama dan juga membawa mereka semua kembali menjadi lebih kuat, lalu bertemu kembali di aula judo. Maru dan Daiko mengerti permintaan Buta. Sebelum meninggalkan ruangan, Daiko memberi salam pada Buta. Sekembalinya nanti, Daiko berjanji pukulannya akan menjadi 100 kali lebih kuat daripada yang Buta lihat terakhir kali. Maru juga mengucapkan sampai jumpa pada Buta. Ia merasa Buta selalu menjaganya. Sedangkan Yahagi dan Itokon, Buta sudah menyiapkan tugas spesial untuk mereka berdua. Buta, Maru, Daiko, dan yang lainnya menghilang sementara waktu selama 1 bulan. Hal serupa juga terjadi pada siswa Akademi Hosen yang menghilang secara diam-diam tanpa alasan. Berita itu tersebar ke penjuru kota. Sekolah lainnya meyakini Hosen sudah berakhir. Sebulan kemudian, di bulan Juni, pada hari itu, gunung berguncang dan binatang berlarian. Yujiro yang mencari Buta pun tak tahu di mana Buta sekarang ini. Ia hanya tahu dari ayah Buta yang bilang Buta pergi ke gunung. Hide juga mengkhawatirkan Buta. Mamiya yang bersamanya meyakini Buta sedang berlatih. Tepat sebulan seperti yang dijanjikan, Maruyama Yoshiki resmi kembali ke Akademi Hosen. Dengan penampilan dan fisik yang jauh berbeda, ia adalah orang pertama yang tiba di aula judo, diikuti oleh seseorang yang menghampirinya. Osura Daiko juga kembali dengan penampilan yang berbeda, bahkan ia kini bertambah tinggi. Lalu pemimpin mereka, Terakado Buta, juga datang dengan otot yang padat. Maru dan Daiko terkejut karena Buta belum bertambah tinggi, tapi fisiknya kini jauh lebih besar. Buta juga memuji keduanya yang telah berubah dan lebih dewasa. 3 petinggi lainnya kini juga sudah tiba. Susumu yang datang dengan kumis, Gamera yang fisiknya lebih besar dan berjenggot, dan juga Masa yang berpenampilan keren.
Kamera yang datang mengatakan mereka bertiga bodoh. Meski sebulan telah berlalu, mereka masih memiliki pemikiran yang sama. Kamera berpikir, meski ia sendirian, ia akan menghajar anak-anak Kurosaki sampai tak tersisa. Ia akan melampaui batasnya. Maru berbisik pada Daigo, yang mana Kamera bukan hanya fisiknya yang besar, tetapi mulutnya juga. Setelah sebulan, sudah banyak berubah, bahkan sifat pun begitu. Namun Buta tahu, dengan tatapan itu, mereka ingin menunjukkan siapa yang terkuat di tempat itu. Saling menatap dengan tatapan tajam, melihat hasil dari latihan keras yang mereka jalani selama sebulan. Buta menjelaskan, untuk melihat siapa yang terkuat, mereka akan mengadu kekuatan, dan siapapun yang menang akan menjadi pemimpin Hosen. 6 orang petinggi Hosen kini saling hajar, hanya untuk melihat siapa yang terkuat di antara mereka. Tanpa ada rasa dendam, mereka hanya berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. Hingga menyisakan 1 orang yang masih sanggup berdiri. Mereka semua tertawa karena Terakado Buta yang mereka kenal sebagai gorila kini telah kembali. Namun Buta menepis ucapan massa. Ia tak kembali, tapi ia berevolusi. Menurutnya, ia adalah Terakado Buta, sang juara bertahan. Lalu beberapa saat kemudian, anak-anak Hosen memasuki aula judo. Kamera memberitahu, orang-orang yang datang juga memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Mereka yang tak menyerah setelah kejadian hari itu juga telah berlatih dan bertekad melawan Kurosaki. Lalu Kamera mengucapkan sumpah setianya untuk terus mengikuti Terakado Buta. Namun Buta tak bisa menerima begitu saja. Setelah ia merasa telah mempermalukan mereka semua, ia tak ingin memaksa anak-anak Hosen mengikutinya, karena itu tindakan egois. Jadi, Buta berteriak pada mereka, mereka harus melawannya lebih dulu, baru setelahnya ia akan mengakui mereka. Karena Terakado Buta akan mengantarkan mereka ke puncak kota. Seketika anak-anak Hosen maju menyerang Buta tanpa menahan kekuatan mereka. Setelah Buta berhasil mengalahkan mereka semua, Buta dibantu Kamera dan yang lainnya memangkas habis rambut mereka. Mulai sekarang, hanya para pemimpin atau petinggi yang boleh memiliki rambut. Buta resmi menjadi pemimpin pertama Hosen. Jika dibandingkan dengan sekolah lain, jumlah mereka lebih sedikit. Namun, mereka memiliki kekompakan. Dan Daigo meminta padanya agar menunjukkan pada Kurosaki apa itu Hosen. Dengan teriakannya, Buta mengajak mereka semua untuk bertarung bersamanya, yang mana itu membakar semangat juang Hosen. Hari itu, pasukan botak pembunuh Hosen telah lahir.